Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat teman-teman semua, semoga kalian di tahun 2023 ini yang belum berjodoh segera ditemukan jodoh, yang belum dikasih momongan segera dikasih momongan, dan yang masih sangkut segera kejemput. Intinya doa terbaik buat kalian semua jadi orang sukses semua di tahun 2023. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap secangkir kopi ya kawan-kawan, harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, Bitcoin sudah di area 22.800 kembali, mengalami penurunan kembali ya teman-teman ya. Dan di sini tentunya penurunan daripada Bitcoin diikuti oleh altcoin lainnya teman-teman. Walaupun di sini masih ada beberapa aset yang mengalami kenaikan ya teman-teman, seperti itu yang mencoba untuk melawan arus daripada Bitcoin ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada kabar yang cukup menarik, mungkin dari sebagian rekan-rekan BRIZ ya, Army Bryce gitu teman-teman, sudah ada yang tahu dan sudah belum ada yang tahu. Kalau perihal pembakaran Bryce ya yang tadi saya bahas di video saya sebelumnya, mungkin dari rekan-rekan sudah banyak yang tahu, cuman ini mungkin dari rekan-rekan juga belum ada yang tahu nih yang terbaru. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, kita lihat chart daripada Shiba Inu, dan untuk tingkat kenaikannya cukup ngaceng lumayan tinggi gitu teman-teman ya. Tiba-tiba langsung ke 17,36% per video ini dibuat teman-teman. Semoga saja nanti malam dia bisa ngaceng lebih tinggi lagi ya kan, untuk menjemput mungkin orang-orang yang sedang sangkut di Bryce ya. Dan buat rekan-rekan semua yang kemarin ya sempat beli di kepala 2, di kepala 3 ya, selamat, hari ini kalian cuan teman-teman. Karena apa? Saya sering bilang jangan lihat harganya dari harga sekarang, karena kalian nggak akan melihat harga sekarang lagi gitu teman-teman ya. Karena apa? Kenaikan suatu aset kita nggak ada yang tahu ya teman-teman, dia akan naik kapan, dia akan turun kapan ya. Tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia turun, itu hal yang lumrah di dalam dunia cryptocurrency ya. Kayak si Bryce ini teman-teman ya, tiba-tiba dia naik setelah ada news yang cukup mengejutkan untuk membakar 99% dari total pasokannya, dan sekarang sudah mencapai 57%-an kan untuk pembakarannya. Dan di sini yang perlu kalian ketahui juga teman-teman, ini yang akan menjadi lebih mantap jiwa lagi teman-teman ya. Langsung kita bahas ya kan. Nah ini ya teman-teman, kita minta bantuan dari Google Lens teman-teman, dimana mungkin ada dari sebagian rekan-rekan yang sudah tahu dan sebagian yang belum tahu perihal hal ini gitu teman-teman. Dimana kalau kita terjemahkan ya, perkiraan pembakaran yang akan datang bernilai 2,8 juta USD teman-teman pada 3 Februari. Nah jadi memang ya teman-teman, tanggal 3 Februari nanti akan ada pembakaran, perkiraan pembakaran yang akan terjadi nanti pada tanggal 3, yaitu sekitar 2,8 juta US dollar ya kan. Nah 2,8 juta US dollar kalau kita belikan price di harga saat ini sekitar 7 triliunan ya teman-teman, 76 sampai 7 triliun lah yang dapat dibeli gitu untuk harga saat ini gitu teman-teman ya. Entah dia sudah melakukan pembelian atau belum gitu teman-teman, kita tinggal nunggu saja. Maka dari itu harga Bryce kali ini naiknya lumayan signifikan, karena di sini akan ada pembakaran yang cukup besar gitu teman-teman, 2,8 juta US dollar pada tanggal 3 Februari. Dan perlu kalian ingat, pembakaran ini akan rutin dilakukan per bulannya sampai benar-benar total pasokan itu dibakar 99%. Dia si Bryce ini hanya akan menyisakan suplainya sekitar 1%-an gitu teman-teman ya. Dan di sini pun dari GS langsung ya teman-teman, atau Growth Channel alias developer daripada Bryce sendiri, bahwasanya 2030 terlalu jauh ya, kami tidak bisa menunggu selama itu untuk membakar 99% dari total pasokan. Tujuan saya adalah untuk membakarnya dalam 36 bulan ke depan. Oke, jadi pembakaran daripada Bryce ini untuk bisa mencapai ke 99%, tujuan daripada GS ini teman-teman adalah 36 bulan ke depan.
depan, ya berarti di sekitar di tahun 2025 ya teman-teman, di mana tahun tersebut adalah tahun bisa dikatakan bull run untuk cryptocurrency ya. Seperti itu teman-teman. Jadi targetnya memang mantap jiwa ini ketika memasuki masa bull run ya kan. Si Brace ini sudah membakar 99% dari total pasokannya, dan semoga saja teman-teman lebih cepat dari itu ya, karena ini adalah tujuannya untuk membakarnya dalam 36 bulan ke depan. Ya syukur-syukur bisa lebih cepat gitu daripada 36, entah cepat 2 bulan, entah cepat 3 bulan, kita nggak ada yang tahu ya, karena di sini pembakarannya per bulan pasti tetap akan berbeda-beda teman-teman ya. Dan bocoran yang sudah beredar di luar sana untuk pembakaran di bulan Februari ini adalah 2,8 juta US dollar teman-teman ya. Jadi itu pembakaran yang cukup lumayan besar. Seperti yang saya bilang di awal, sekitar 6 sampai 7 triliun dapat tokennya gitu ya, atau dapat coin Brace-nya yang akan di burn teman-teman, seperti itu ya. Jadi mantap jiwa ya. Jadi yang seperti saya bilang sebelum-sebelumnya ya, bahwasanya kalau kalian membeli suatu aset gitu kan, membeli suatu aset entah Brace, entah aset-aset lainnya yang menurut kalian potensial gitu teman-teman. Semisal kalian mau beli aset A, kalian dior dulu kan, tetap pasti dior dulu, kalian melakukan riset dulu ya, melakukan analisa dulu tentang aset tersebut. Wah kayaknya ini masuk nih aset A ini ya, kayaknya bagus progresnya, pekerjaannya jalan ya, project-projectnya jalan semua ya, semisal seperti itu. Nah ketika kalian lihat harganya masih murah ya kan, kalian masuk tuh. Tapi ketika turun dan di situ progresnya jalan, kalian kan nggak perlu panik gitu teman-teman, karena apa, progresnya jalan, proyeknya jalan, meskipun harganya turun, tapi suatu saat nanti pasti akan ada pembalikan arah gitu teman-teman untuk harganya ya. Jadi kalian tetap semangat meskipun saat kemarin harga Brace ini turun ya kan, yang lain ada kenaikan ya sedikit demi sedikit, tapi Brace ini minus sendiri ya. Hari ini dia naik, kita nggak ada yang tahu kan ya. Inilah kripto gitu teman-teman, kapan dia mau naik ya sesuka hati dia, kapan mau turun ya sesuka dia gitu, karena kita nggak ada ilmu pasti ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan analisis technical analysis teman-teman, memang technical analysis itu kalau menurut saya pribadi penting nggak penting gitu maksudnya. Jadi yang bisa menggerakkan itu sebenarnya news ya. News itu bisa sangat volatile sekali ketika dia mau menggerakkan harga suatu aset ya. Ketika ada news yang sangat menarik kayak Brace ini, tiba-tiba dia mengalami kenaikan ya kan. Tapi ketika ada bad news yang sangat mengerikan, harganya pasti akan cenderung turun. Technical analysis akan terpatahkan. Lah fungsi technical analysis adalah untuk mencari titik support dan resisten, kapan kita mau masuk gitu ya kan. Mungkin kita bisa menunggu di area situ ya kan, kapan kita harus take profit gitu teman-teman. Jadi nggak bisa dijadikan patokan 100%. Yang seperti saya bilang ya, 50% technical analysis itu bisa salah, 50% bisa bener gitu. Jadi ya 50/50 gitu teman-teman. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga sedikit bantu. Salam cuan.